Oke, selamat sore teman-teman semua. Nah, kesempatan kali ini kita seperti biasa kepengen review melihat satu jenis ikan yang cukup unik. Sebetulnya kemarin kan ada yang request, Pak, review jenis ikan ini dong. Sebetulnya sering, cuman kan di menu yang koi for sale nih. Nah, tapi kalau kita bahas secara detailingnya dan nanti untuk proses masuk kolamnya mungkin ini yang pertama. Wah, mantap ya. Nah, ikan ini sebetulnya salah satu ikan yang kalau saya bilang asal ikannya bagus ya. Asal ikannya bagus itu dalam artian secara pattern, pola, warna, anatomi dan lain-lain. Ini ikan ini di kolam ini indah sekali, bagus sekali. Nah, masalahnya memang baik secara import atau lokal cari yang seperti ini sulit. Dalam artian sulit ini, nah kita sekarang yuk mulai langsung biar teman-teman nggak penasaran kita tunjukin ikannya ya. Nah, varietinya ini adalah jenisnya Ochiba. Ochiba. Ya, Ochiba itu adalah ikan yang warna basic dasarnya itu silver keabu-abuan. Kemudian warna polanya yang di atasnya itu coklat. Coklat ya. Nah, masalahnya cari coklatnya yang nyala seperti ini itu sulit. Baik itu import ataupun lokal. Biasanya coklatnya itu cenderung gelap, bahkan kalau di kolam itu hitam. Banyak kejadian yang seperti itu, akhirnya waktu di kolam jadi nggak kelihatan gitu. Itu masalah pH air atau emang dari segi karakter ikannya? Karakter ikannya. Nah, Ochiba ini kalau teman-teman perhatiin, ini dia punya siguri atau coklatnya ini bener-bener coklat mocha muda. Tuh, terang banget. Nanti kita akan buktikan setelah masuk kolam supaya teman-teman bisa ngeliat juga kayak apa. Yang pasti ini sangat rekomen sekali. Dan pasti kalau teman-teman saya kasih tahu ini ikan lokal, nggak percaya pasti. Ini lokal? Lokal. Wih. Lokal, ukuran sekitar kurang lebih 47 cm, jadi masuk 50 BU. Dan ini masih usia juga belum ada 2 tahun ini, saya ingat saya. Masih muda banget, dan ini female. Nah, kebetulan ikan ini kemarin barusan buang telur pertama. Nah, dan kita sekali lagi kalau ditanya, Pak, bagaimana cara mengeluarkan telurnya? Nggak sengaja. Nanti saya kirimin, sebetulnya ikan ini mau disiapin untuk show. Terus malah di karantina dia stres, dia buang telur sendiri. Tapi saya malah seneng, karena tadinya rencananya kan ini mau saya titipin ke petani kenalan saya untuk dipijah lah atau di breeding, karena kan saya nggak punya pengalaman di situ. Nah, tapi malah sudah buang telur sendiri, ya sudah. Dan biasanya teman-teman, ikan kalau habis buang telur secara pertumbuhan dan progress growth-nya itu makin bagus. Ya, karena setiap makanan yang masuk dia bisa langsung untuk keisi untuk anatomi tubuhnya. Enggak ke telurnya. Kalau masih ada telurnya, kesedot ke telur. Nah, itu yang ngomongin saya juga para petani-petani yang sudah lebih pengalaman gitu. Nah, ini ukuran 50 BU, betina, usia juga masih muda, available for sale. Dan saya rekomen sekali untuk show. Kemarin show ini meskipun dia waktu itu habis buang telur, hitungannya kan masih stres. Udah dapat juara 1. Oh ya, aku mau tanya, antara jantan sama betina itu warna mempengaruhi nggak sih? Enggak sih, sebetulnya itu kembali lagi tergantung ikan per ikannya. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa ikan jantan akan lebih bagus, ikan betina akan lebih bagus, nggak bisa. Oke, berarti tak kira itu lebih jantan lebih cerah. Enggak. Kembali ke ikan per ikannya sekali lagi. Kita nggak bisa sekali lagi menilai koi itu hanya dari prorata, oh jantan aja yang bagus, import aja yang bagus, lokal udah pasti jelek, dan itu nggak boleh. Jadi ngelihat ikan per ikannya. Nah, ini lihat nih, kita yuk review ya. Kenapa Ochiba ini saya bilang bagus? Yang pertama, dia basic warna silvernya ini, fukurinya ini rata banget nih. Coba di zoom normal. Nih, kotak-kotaknya nih loh. Ya, kotak-kotaknya ini bener-bener perfect sempurna, nggak ada minus sedikit pun. Nah, kemudian letak coklatnya ini dia dari mulai kepala, tengah, belakang, kurang sedikit sih di pangkal ekor. Tapi overall ini dia proporsional pattern coklatnya ini enak sekali. Ya, dan coklatnya ini yang nyala. Nanti kita akan buktiin di kolam. Bukan coklatnya yang gelap. Nah, satu itu. Nah, yang kedua, anatominya lihat nih. Tadi saya kalau nggak bilang ini ikan lokal, kamu nggak percaya kan? Nah, karena ini kalau orang lihat sekilas, udah dikira ikan import. Makanya kan saya sering bilang bahwa ikan lokal ini sebetulnya jangan semuanya dipukul rata jelek juga. Lihat kualitasnya. Nah, sebentar lagi sekitar bulan Oktober kan ada show koi khusus ikan lokal tuh. Di Sukhois, di Sukabumi. Nanti kita berangkat. Wah, nah, kita kasih edukasi ke teman-teman, kita buktiin. Dan itu challenge GC-nya itu ukuran 70 cm ke atas loh. Itu lokal semua loh. Ya, import nggak boleh ikut. Khusus ikan lokal ini pasti turun. Gitu. Nah, makanya teman-teman yang mungkin kepengen punya Ochiba dan yang prospeknya untuk jangka panjang bagus, yang potensi untuk di kolam bagus, bahkan untuk show pun saya bukannya mau promosi, sangat rekomen sekali. Ya, saya sangat pede sekali kalau ikan ini berangkat show nggak mungkin nggak dapat juara. Nggak mungkin. Udah. Ya, itu udah. Saya bukannya mau apa-apa, tapi karena memang saya mungkin salah satu stok Ochiba terbaik yang terbesar ini.
saat ini gitu. Oh ya, Nah, aku mau tanya lagi. Kalau pilih Ochiba ini kok ya, ini kan ikan pola. betul. Nah, kita harus posisi milihnya polanya ini dulu kok, step-stepnya ini. Iya dong stepnya, karena kan ikan pola. Kalau ikan pola ya kita lihat stepnya jangan yang ancur-ancur banget lah gitu loh. Terkadang step ini nggak terlalu bagus, tapi intinya warnanya bagus, skinnya bagus, anatominya bagus, itu juga bisa bagus. Bahkan banyak loh ikan-ikan di arena yang secara pola tidak terlalu istimewa, tapi secara skin, fukuri, anatomi bagus bisa juara juga. Gitu. Nah ini kita kayaknya udah mulai gelisah ya, oksigennya kan kalau di sini ini kan nggak ada oksigennya dia semakin menipis, makanya gelisah. Kita pindahin ke kolam ya, biar teman-teman juga ngeliat ya, seperti apa kayak di kolam. Yuk. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been Nah ini sebetulnya kemarin-kemarin kan kita bawa ikan ini langsung pakai tangan atau apa. Sebetulnya yang paling saya rekomen ini pakai safety itu pakai handling begini, plastik atau serok handling, lebih aman lah buat ikannya. Kalau loncat kan juga Pakai jaring? pakai jaring, kalau dia jaringnya nggak ada airnya kan dia juga meronta-meronta. Nanti sisinya lepas semua, badannya luka semua. Jadi lebih safety pakai kantong plastik kayak gitu. Betul, atau pakai serok khusus yang namanya serok handling. Itu ada kok, yang jual juga banyak kok di online-online. Intinya sekali lagi untuk meminimalisasi resiko. Karena ikan koi yang agak gede itu kan juga secara apa ya, tenaga, power dan lain-lain kan juga lebih kuat. Nah ini biar teman-teman lihat nih, di kolam nyala beneran nggak? Atau Pak Adi ini cuma promosi nih. Tuh. Mantap tuh, gila coklatnya. Ih, cagoy aja coklatnya kalah nyala loh, tuh lihat tuh. Cagoy itu kan coklatnya sudah nyala tuh, nyala emas. Tuh, jejerin sama Ochibanya, kalah nyala loh. Tuh kan. Tuh. Aku pernah lihat tuh gelap gitu loh. Ya, rata-rata memang Ochiba seperti itu. Bukan masalah airnya, bukan masalah apanya, memang karakter ikannya. Makanya kenapa ikan ini harganya mahal, karena selain ukuran, kualitas, dia juga cerahnya coklatnya ini di kolam bener-bener nyala, bukan coklat yang gelap. Nah sekarang kalau patternnya bagusnya kayak apa, begitu di kolam jadi gelap kan kita nikmatinya juga nggak enak gitu loh, ya kan. Wah ini keren sekali, nanti Semarang kita turunin lagi lah. Kayak gini bisa kasih pengaruh, ini kan outdoor, warnanya makin cerah gitu. Enggak sih sebetulnya, ini tadinya juga di kolam indoor juga sama, tetap cerah. Jadi bukan masalah tempatnya outdoor atau indoor, memang ikannya yang bagus. Dan saya nggak ada rahasia khusus, oh Pak Ade hebat ya bisa, nggak ada. Itu memang ikannya yang sudah bagus, saya cuma hanya meneruskan merawat dan membesarkan secara maksimal gitu loh. Jadi kalau memang kita tuh ikan bahan sudah bagus itu kita nggak usah khawatir Norma. Yang jadi masalah itu adalah ikan jelek tapi kita stres terus memikirkan gimana supaya bisa jadi bagus, ya nggak bisa. Karena memang makannya mahal. mau makannya mahal, makannya setik, kalau memang ikannya jelek ya jelek gitu loh. Kalau semua ikan jelek dengan pakan aja bisa jadi bagus, ya saya beli yang jelek semua. Iya, tinggal hapus pakan aja kan. Jadi harapannya berdoa terus semoga jadi bagus dan grand champion. Nggak ada lah. Begitu-begitu nggak ada lah. Makanya kita masih realistis juga gitu loh. Dan rata-rata yang di kolam ini kalau Norma perhatikan, selain airnya ini juga bagus, warnanya ini merahnya dan warnanya ini strong semua. Nyala semua. Ya karena suplai oksigen udah pasti bagus di kolam ini, sinar matahari udah pasti cukup. Sumber air saya pakai air gunung. Kemudian filter saya terus terang di sini speknya yang paling tinggi hampir di semua dealer Blaskoi, semua kolam Blaskoi sampai ke ujung ini filter semua, dan ini spek yang terbagus ini kolam ini. Kita punya 12-13 kolam. Ini yang terbaik speknya. Filternya ya, makanya kan ikan-ikan yang rata-rata premium dan punya customer yang keeping kita mulai pindahin ke sini. Dan itu pun teman-teman juga hati-hati, mindah ikan ini juga nggak boleh seperti bedol desa. Langsung satu kolam, diserok semua, karantina semua, masukin semua, itu ngeri juga. Kenapa kok? Bahaya, intinya bahaya. Itu kan kita juga udah ngelewatin proses. Betul, karantina. tapi kan intinya tingkat keresikoannya kalau sampai amit-amit terjadi sesuatu kan kenanya bisa massal. Tapi kalau satu, pelan dulu, oke aman, tambah. Ini kan nggak dari kolam ini 0, belum ada ikan. Saya masukin pertama cuma 5, ya kan? Seminggu kemudian tambah 2. Seminggu kemudian nambah lagi 4, sampai sekarang totalnya berarti sama Ochiba ini 32 ekor. Itu. Tapi lihat sampai sekarang tingkat kematian 0,
Ya. progresnya juga makin bagus, air makin bagus, ikannya pun sehat-sehat semua. Nah, kan itu yang saya bilang bahwa koi ini harus disiplin, sabar, dan tidak boleh rusak-rusuh. Iya, dan terutama yang kemarin sempat ada minat ikan yang di sini yang soa itu ya, yang soa jumbo itu. Sama kemarin apa ya, cagoy, Pak serokin dong Pak, saya pengen. Ya, saya ngomong ini video dan foto udah cukup. Kalau nggak mau ya udah, karena gini loh, nyerok-nyerok ikan tuh juga nggak segampang itu teman-teman. Ada resiko. Sekarang saya maaf ya, sampean deal aja belum pasti. Minta kita suruh serok-serok seenaknya, ya nggak mau lah saya. Ya orang mau ngomong, wah kok beli koi kok begitu, ya nggak apa-apa. Ya nyatanya akhirnya laku. Dan customer saya yang beli yang soa jumbo itu cuman nanya, Pak menurut Pak Ade bagus nggak? Bagus Pak, udah dibeli. Nggak banyakan ngomong, biasanya maaf nih ya, yang rewel-rewel dan kebanyakan babi-bu ini itu biasanya itu malah nggak serius. Kalau yang orang sudah serius dan ngerti, nggak banyak nanya. Yang tanyain, percaya nanti yang beli soa ini ya, jumbo ini ya. Kebetulan customer saya Bandung, Pak William, dia nanya sertinya aja nggak. Padahal ini impor? Impor, Ogata Farm. Wah, Gede banget dan bagus banget kan. Saya kan ngomong kan juga gini loh, yang dipegang kan omongan kita. Saya bilang bagus, rekomen, ya beliau percaya gitu loh. Kalau saya bilang jelek, ya jelek gitu. Nah terkadang Pak ini Pak tahun berapa, indukannya berapa meter, ini Pak sertinya tahun berapa, kelahirannya tahun berapa, ini itu malah biasanya nggak deal. malah nggak jadi. Iya, makanya maaf ya yang nanya-nanya seperti itu, saya biasanya udah nggak jawab lagi. Karena ya mohon maaf, bukan saya mau menyimpulkan, tapi memang pengalaman saya selama ini yang seperti itu malah nggak deal. Kebanyakan. Iya, ini Asagi ini kemarin ada yang nanya, Pak ini bisa gede nggak yang Kanoko lokal ini? Ya customer saya Bandung, saya kasih tahu, ya ini. Ini oke banget, unik, langka di Indonesia cuma satu, kualitasnya bagus, harga juga nggak mahal, udah langsung dibayar. Udah nggak banyak omong juga, dia nggak nanya ini lokalnya lokal mana, indukannya berapa meter, bisa gede nggak Pak, bisa bagus nggak Pak, enggak. Ya dia cuma nanya saya, menurut Kohade bagus nggak? Bagus. Ada pilihan lagi nggak? Nggak ada, cuma ini satu-satunya. Ya udah saya beli, gitu aja udah. Udah simpel. Gitu. Jadi ya kita memang terus terang kan, memang ya kita ngomong, kita ini kan selalu mengupayakan yang terbaik gitu loh. Jadi saya juga nggak mungkin ikan jelek saya bagus-bagusin supaya laku. Nggak ada gunanya juga gitu loh. Ya kan nggak ada gunanya. Bahkan saya sering ngomong, ada loh beberapa customer yang sempat saya iklanin di grup WA ya. Pak Ade ini gimana? Saya ngomong, saya lihat orangnya. Oh ini levelnya orang ini, ikannya udah di atas ini nih. Saya ngomong, jangan Pak, nanti Bapak pasti nggak sesuai ekspektasi. Oh gitu ya? Iya, murahnya murah. Tapi kan udah bukan selera atau grade-nya Bapak gitu. Nah jadi ya ada yang bisa saya arahkan, ada yang memang nggak bisa ya. Tapi intinya kita fokus yang memang customer-customer yang memang prioritas untuk serius seperti itu. Ya kurang lebih begitu ya. Semoga tadi selain review ikan jenis Ochibanya, kita edukasi juga bagaimana memilih Ochiba yang bagus, yang ibaratnya yang show quality, dan secara ikan lokal bagaimana yang untuk di keeping jangka panjang bagus sampai bisa pindah ke kolamnya ya, seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Ya, thank you Norma dan teman-teman. Ada Dayat, ada Mas Oyin di belakang, ada Mas Rian, ada Mas Anam. Thank you yang sudah membantu aktivitas dari tim Blast Koi hari ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan pastikan channel kami bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Bye-bye.